bukti yang berasal dari Pakistan, kemudian jaringan Malaysia dan Golden Triangle dari Myanmar. Dengan barang bukti yang cukup fantastis, yaitu sabu atau metamfetamin sebesar 581,31 kg dari 3 tempat kejadian perkara. Jumlah ini tidaklah sepadan jika diukur dengan nilai uang, karena ketika sabu tersebut dimusnahkan maka akan tidak ada nilainya sama sekali. Namun penyitaan sabu atau metamfetamin yang jumlahnya lebih dari setengah ton ini sangat bernilai bagi kepentingan pencegahan kepada penggunaan oleh generasi bangsa Indonesia yang bisa menyelamatkan lebih dari 2,9 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai karena terlibat aktif bersama-sama membantu War on Drugs, memerangi narkoba demi terciptanya Indonesia bersinar. Adapun seperti barang bukti yang di depan kita ini, pengungkapan 3 jaringan sindikat narkoba tersebut antara lain sabu 536,84 kg asal Pakistan dibawa melalui jalur laut oleh tim Badan Narkotika Nasional, mengungkap kegiatan di sebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkotika di daerah Darussalam, Kabupaten Aceh Besar pada 21 April 2021. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita 420 box plastik yang berisi sabu sebesar 536,84 kg dari tersangka yang berinisial BU. Dari hasil penyelidikan, sabu ini berasal dari Pakistan yang dibawa ke Aceh melalui jalur laut. Yang kedua, peredaran 26,66 kg sabu melibatkan oknum anggota DPR Kabupaten Berel. BNN berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh 3 orang pria masing-masing berinisial MH, US, dan RU pada Selasa 20 April 2021. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi tentang peredaran narkoba di wilayah Berun yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kendaraan yang digunakan oleh para pelaku ketika mereka melakukan kegiatan. Yang diamankan adalah MH. Pelaku pertama diamankan, kemudian dilanjutkan dengan di parkiran masjid di daerah Idi, Rayong, Aceh Timur. Setelah dilakukan pengembangan, petugas mengamankan US di parkiran masjid di daerah Gampong, Beusah, Meurande, Kabupaten Aceh Timur. US diketahui merupakan oknum anggota DPRK Berun. Dari hasil penggeledahan di dalam kendaraan US, petugas menemukan sabu sebesar 26,66 kg yang disembunyikan di bawah wiper bumper depan dan jok belakang. Selanjutnya, petugas mengamankan RU di Berun yang ikut terlibat dalam upaya penyelundupan sabu Aceh Medan. Yang ketiga, operasi bersama BNN Bea Cukai menyita 17,81 kg sabu dalam tabung gas. Pada tanggal 27 April 2021, tim gabungan melakukan patroli di sekitar Pulau Burung dan memberhentikan sebuah kapal kayu bernama KM Tohor Jaya yang mencurigakan. Selanjutnya kapal tersebut dibawa ke Kanwil DJBC khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan. Itu kira-kira. Kemudian kalau kita lihat masuknya barang ini
rata-rata lewat laut. Jadi kalau kita lihat modus operandi yang dulunya ya udah, sekarang cukup. Kamu tanya ke saya sekarang. Jadi secara keseluruhan, karena kita akan melakukan juga penyelidikan. Direktur TPPU adalah Baterai Baru. Jadi mudah-mudahan semuanya kegiatan nanti yang berkaitan dengan ini kita lakukan. Dari kalau kita lihat jumlah pengungkapan yang kemarin banyak, nah sekarang ini masih ada berarti yang beredar di kita. Berarti banyak juga yang masih masuk di wilayah Indonesia atau sudah masuk. Ini dibuktikan dengan banyak sekali pengungkapan baik yang dilakukan yang mati. Masyarakat kita, anak muda kita, dia yang harusnya mencegah, tapi ini perwakilan rakyat yang tidak tahu. Dapatnya berapa, Pak? Baru gimana? Kamu kan udah ketangkep di Sumatera Utara. Itu mobil dipakai ada itu. Mobil saya. Kau ngomong? Oke. Di Sumatera Utara mobil ditangkap sama adik ipar. Oke. Nah, ini saya baru kali ini. Berapa banyak? Ada berapa banyak, Pak? 55. Apa? Ini 25 kilo. Sebanyak itu Kamu apa yang kau ucapkan ke masyarakat? Ya, saya minta maaf pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kalau Bapak sendiri ini sebagai pengedar, pengguna atau seperti saya apa? pengendali. Sudah cukup. Ya. Ke kita makin banyak ditangkap, makin banyak yang kita temukan. Ya. Selama permintaan oleh masyarakat kita masih tinggi, maka dengan segala daya upaya para sindikat akan berupaya memasukkan narkoba sebanyak-banyaknya. Artinya selama masih banyak pengguna, pemakai pecandu di negara kita, maka mereka akan dengan senang hati, saya garis bawahi, dengan senang hati akan mensuplai berapapun yang diperlukan. Dan itu bukan hanya dari pelaku-pelaku biasa seperti tadi, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, tapi memilih jalan untuk membunuh rakyat sendiri, meracuni rakyat sendiri dengan menjadi pengedar dan sekaligus bandar narkoba. Nah, oleh karena itu yang paling penting bagaimana kita mencegah, membentengi diri masyarakat kita, keluarga kita, dan kita sendiri. Itu pernyataan dari saya. Kurangnya pengawasan atau seperti apa? Ya, saya kira itu masyarakat tadi, karena mereka melarikan diri mencari pemecahan masalah dengan menyalahgunakan narkoba. Apakah itu mengatasi stres, mengatasi depresi, atau mengatasi kekhawatiran dia sendiri, menyalahgunakan narkoba. Itu inti. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.